Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa ala alaihi. ali Allahumma sayyidina sholli. Muhammad. Dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan hamba Allah di Cikarang. Baik, Bapak bisa langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Buya ingin bertanya perihal wakaf Buya. Jadi istri saya, ibunya cerita bahwa di kampungnya itu orang tuanya dulu itu pernah mewakafkan sebidang tanah dan sudah dibangunkan musola Buya. Nah, suatu hari wakafnya itu dijual Buya, dijual ke orang. Lalu sekarang tanah Siapa yang jual? itu dari hasil rundingan dari keluarganya Buya, keluarga dari ibunya, adik-adik kakaknya. Nah itu dijual dan sekarang sudah dibangunkan jadi tempat tinggal orang lain Buya yang beli tanah wakaf itu. Nah setelah dijual itu anak-anaknya itu membangunkan jadi karena suatu kondisi itu dijual dan lalu dibangunkan di tempat lain gitu Buya, untuk wakaf musolahnya dibangunkan di rumah di tempat lain, tapi uang hasil jual tanahnya itu Buya itu dibagikan ke adik kakaknya itu Buya dari anak orang tuanya. Nah kalau itu pertama hukumnya bagaimana Buya, lalu untuk yang uang yang hasil penjualannya itu juga bagaimana Buya, itu sih yang mau saya tanyakan. Mungkin cukup sekian Buya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah wakaf ini penting sekali. Wakaf itu adalah menyerahkan harta miliknya untuk Allah. Nggak bisa ditarik lagi. Dan nggak bisa dipindah ke tempat lain lagi. Itu menurut jumhur ulama. Maka waspada urusan wakaf. Kasihan sekali kalau anak sudah tahu orang tuanya mewakafkan gara-gara sudah tidak ada, meninggal lalu dijual. Nasib buruk. Semestinya sebagai anak yang soleh akan nguri-nguri, melestarikan, bahkan menambah, mensukseskan apa yang telah diwakafkan orang tua. Nasib buruk kalau anak merusak wakaf orang tuanya. Apalagi orang tua belum sempat membuat akte wakaf, padahal sudah diikrarkan wakaf dan anak tahu. Lihat, setan masuk ke hati sang anak. Dan alangkah banyak yang semacam ini. Suatu ketika ada pondok, ingat masih beberapa waktu yang lalu pondok, sampai di situ ada makam juga. Akhirnya dijual sampai dibongkar semuanya. Dibongkar semuanya. Na'udzubillah. Jadi gara-gara dijual. Padahal orang tuanya sangat soleh, sangat baik, mewakafkan, cuman belum selesai di urusan administrasinya. Tapi anak ini ngerti, kalau selagi administrasi belum jadi, soal masih miliknya. Nggak bisa begitu. Kalau sudah diberikan orang tuanya adalah wakaf. Maka bagaimana seorang anak yang baik hendaknya melestarikan dong. Bahkan pentingnya wakaf itu diantara bukan sekedar kebaikan yang bisa kita lakukan, tapi bisa saja menjadi pelajaran bagi anak didik, anak keturunannya. Maksudnya ini wakaf ayahku, saya harus berjuang di dalamnya. Tapi ini dasar anak tersesat, malah menjual. Nasib buruk itu sang anak. Biarpun alasan untuk bangun tempat lain. Kalau bangun, tapi wakaf jangan diganggu ini. Ini wakaf harus hati-hati. Wakaf ini nggak boleh kita mengubur mayat di tanah wakaf untuk masjid. Mengubur mayat di tanah wakaf untuk pondok. Nggak boleh. Kecuali memang sudah disisihkan dari awal, memang itu adalah tanahku untuk kuburan. Seperti itu. Nggak boleh dirubah aja nggak boleh, apalagi sampai dijual. Mungkin diingatkan, ketobat setelah itu menyesal, Masya Allah. Ya cara tobatnya sesuai dibangun, gimana orang sudah membeli, dia musyawarah lagi suruh kembalikan. Kalau nggak mau ya sudah, tinggal tobat, nyesal, jangan ulang lagi, harus digantikan tempat lain. Nah, kalau memang sudah terlanjur dan tidak mungkin, karena orang sudah membeli, membangun, akan dirugikan dong. Kecuali kita menggantikan itu semuanya. Jadi intinya adalah tidak boleh semacam itu. Dan banyak, bahkan kita juga menghadapi orang semacam itu. Dari semua keluarganya mengatakan ini adalah wakaf. Dari hampir mayoritas, tinggal satu aja mengatakan tidak wakaf. Saya tidak terima. Ajib. Tidak terima kalau itu wakaf. Karena memang belum ada suratnya. Nasib buruk. Tapi kalau memang
keluarga sepakat ini belum wakaf, ya sah-sah saja. Kalau berbohong, ya urusan mereka. Maka dari itu, siapapun yang mewakafkan tanah, segera hendaknya diberesi, serahkan kepada Allah. Supaya apa? Tidak kita keburu mati, anak kita yang bakal masuk neraka. Gara-gara, wah nih, tanahnya pinggir jalan, nilainya 5 miliar. Bagaimana kalau diwakafkan? Nah, akhirnya dijual, nasib. Maka wakaf segera diselesaikan. Biar selesai, nggak ada urusan. Jadi sudah nyampe ke surga, nunggu di surga. Urusan pewakafan. Dan ini kami sampaikan kepada semua pengurus-pengurus masjid, pesantren, dan sebagainya. Jangan gampang bangun di atas tanah yang bukan wakaf. Karena tanah wakaf, kalau Anda bangun sesuatu di tanah yang bukan tanah wakaf, tanah bukan wakaf, Anda bangun harta wakaf, Anda menjamin bukan tanah wakaf. Anda dapat dana wakaf masjid, Anda bangun di atasnya. Dana wakaf untuk pondok, Anda bangun menjamin. Kalau yang punya tanah ini kok tidak mau, tidak nerima, Anda menjamin. Wong tanahnya orang, kenapa Anda membangun di atasnya? Maka para pesantren kami ingatkan, masalah wakaf itu beresin. Nah, kalau tanah pribadi, bangun dari duit pribadi Anda. Jangan dari tanah, dari harta wakaf. Ini memang harus ditegaskan begini supaya apa? Selamat semuanya. Banyak pondok pesantren tidak diwakafkan, kasihan nanti keturunan anak. Kemudian ini harta ini wakaf. Orang menerima itu wakaf. Di antara wakaf adalah sedekah untuk ditentukan tujuannya. Lah kok ditanam di tanah pribadi? Akhirnya suatu ketika ada masjid minta bantuan kepada kami. Buya, ada masjid dijual. Ini kan nggak benar kok masjid dijual gini. Oke, silakan. Kita tanya, ternyata apa? Memang belum wakaf tanahnya. Oh, yang salah yang bangun masjid di atasnya. Kenapa bangun masjid di atas? Kita nggak bisa bantu dong. Kita boleh zalim hanya gara-gara masjid. Harus mengalahkan. Oh enggak. Kalau masjidnya salah nanamnya, menempatkannya juga salah. Ya, akhirnya tanah dijual. Nggak tahu masjidnya dihancurin atau tidak, Allah alam. Kita nggak tahu setelah itu. Nggak bisa, karena apa? Hati-hati masalah wakaf. Atau harta wakaf Anda letakkan di mana. Ini adalah pelajaran buat semuanya. Semoga Allah memberikan kepada orang tersebut. Sampaikan barangkali diperdengarkan suara ini kepada beliau-beliau ini. Insya Allah kalau dia orang baik, mungkin kemarin itu adalah salah karena Anda ngerti hukumnya. Kami tidak pernah menduga orang itu pembangkang syariat. Tidak. Tapi yang banyak kami sadari adalah mereka adalah orang-orang yang belum mengerti. Sehingga di saat mereka diingatkan, syukur dan mudah untuk membuat perubahan. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.